Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel atau yang biasa disingkat dengan PLSP. Adapun uraian materi untuk pertemuan hari ini ada 3. Itu yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel, dan yang terakhir adalah soal cerita tentang persamaan linear satu variabel. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi mana persamaan yang termasuk bentuk persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan di sini di kata persamaan, artinya persamaan itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, berarti ini termasuk satu syarat dia dikatakan sebagai persamaan linear satu variabel. Yang kedua ada kata linear ya. Linear itu yang mana? Linear itu pangkat dari variabelnya itu adalah berpangkat 1. Dan yang terakhir itu yang ketiga syaratnya adalah satu variabel. Jadi pada persamaan itu hanya ada satu variabel. Oke, kita lihat persamaan yang pertama. 5x ditambah 4 sama dengan 14. Apakah ini termasuk persamaan linear satu variabel atau tidak? Yang kita cek pertama adalah apakah dia menggunakan tanda sama dengan. Nah, di sini dia memenuhi syarat yang pertama. Terus yang kedua kita lihat variabelnya ada berapa. Variabelnya di sini apa? Variabelnya adalah x. Apakah ada variabel lain selain x? Tidak ada ya. Berarti hanya ada satu variabel. Terpenuhi syarat yang ini ya, satu variabel. Terus kita perhatikan pangkatnya, karena tadi linear itu artinya pangkat 1. Kita perhatikan variabelnya yaitu x. Apakah dia berpangkat 1? Ya, dia berpangkat 1. Ingat ya, kalau tidak ada ditulis pangkatnya, dia berpangkat 1. Berarti yang nomor 1 ini termasuk persamaan linear satu variabel. Selanjutnya kita lihat yang nomor 2, yaitu 5x ditambah 4 sama lebih besar ya dari 14. Apakah ini termasuk persamaan linear satu variabel? Nah, di sini yang membuat persamaan kedua ini tidak termasuk PLSP karena dia menggunakan tanda lebih besar, bukan menggunakan tanda sama dengan. Nah, tanda lebih besar ini adalah tanda pertidaksamaan. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada materi berikutnya. Berarti yang kedua ini tidak termasuk PLSP. Selanjutnya yang ketiga, 5x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat apakah dia memenuhi syarat pertama. Iya, menggunakan tanda sama dengan. Kita lihat variabelnya yaitu x ya. Nah, yang membuat nomor 3 ini tidak termasuk PLSP karena pangkatnya ya tadi linear ya, harus berpangkat 1, sedangkan di sini berpangkat 2. Maka persamaan yang ketiga ini bukan termasuk PLSP. Kita lihat lagi yang keempat. 5x ditambah 4 sama dengan 2x tambah 14. Apakah ini termasuk PLSP? Kita cek lagi. Yang pertama dia menggunakan tanda sama dengan, betul. Yang kedua kita lihat apakah di persamaan ini hanya ada satu variabel. Nah, variabelnya apa di sini? Variabelnya adalah x ya. Meskipun di sini ada 2 kali muncul x, itu tetap dihitung satu variabel yaitu variabel x. Nah, yang terakhir kita cek pangkatnya, di situ berpangkat 1. Berarti yang keempat ini termasuk persamaan linear satu variabel. Kita lihat lagi yang kelima, 3x ditambah 4 sama dengan 2y ditambah 14. Nah, di sini yang membuat dia tidak termasuk persamaan linear satu variabel karena variabelnya ada 2. Betul sekali. Jadi variabelnya di sini ada x dan y. Ini yang
membuat dia tidak termasuk PLSP ya. Dia menyalahi aturan yang ketiga ya, harus ada satu variabel, sedangkan di persamaan 5 ini ada 2 variabel. Oke, kita lihat lagi yang keenam. Apakah dia termasuk? Nah, dia menggunakan tanda sama dengan, variabelnya hanya ada satu yaitu X, dan pangkatnya 1, jadi ini termasuk. Kita lihat lagi yang ketujuh, menggunakan tanda sama dengan, variabelnya hanya ada satu yaitu X, dan pangkatnya 1, jadi yang ketujuh ini juga termasuk. Kita lihat lagi yang ke-8, 7Y sama dengan 5. Syarat yang pertama menggunakan sama dengan, betul. Yang kedua, variabelnya hanya ada satu, yaitu Y. Kita lihat pangkatnya, pangkat 1 juga. Jadi, ini juga termasuk. Yang ke-9, 3X ditambah 2A sama dengan C. Ini sudah sangat jelas ya, bahwa yang ke-9 ini tidak termasuk karena dia ada 3 variabel, yaitu X, A, C. Tadi syaratnya apa? Syaratnya hanya harus ada satu variabel. Jadi tidak termasuk. Yang terakhir nomor 10, 7 dikurang 2Y sama dengan 4Y. Yang pertama dia menggunakan tanda sama dengan. Yang kedua variabelnya hanya satu yaitu Y, dan yang terakhir dia berpangkat 1. Maka yang ke-10 ini termasuk persamaan linear satu variabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penyelesaian persamaan linear satu variabel. Misalkan persamaan linearnya yaitu X ditambah 3 sama dengan 11. Artinya apa? Artinya kalian cari angka yang menggantikan X ketika dia dijumlah dengan 3 hasilnya adalah 11. Kira-kira angka berapa? Ya, betul. Angka yang paling tepat untuk menggantikan X itu adalah 8. Kenapa? Karena ketika kita mengganti X-nya sama dengan 8, otomatis 8 ditambah 3 itu sama dengan 11. Ini bernilai benar. Oke. Jadi X-nya itu adalah 8 atau penyelesaiannya adalah X sama dengan 8. Oke, kita lihat lagi. Yang kedua, 2X ditambah 1 sama dengan 7. Jadi ingat ya, 2X itu artinya 2 dikali X. Jadi di sini kalian mencari angka yang menggantikan X. 2 dikali berapa? Terus ditambah dengan 1 yang hasilnya sama dengan 7. Jadi angka berapa yang paling tepat menggantikan X? Ya, betul sekali. X-nya adalah 3. Kenapa? Karena ketika kita mengalihkan 2 dikali 3 itu 6 ya. Terus ditambah dengan 1 hasilnya adalah 7. Jadi X-nya itu adalah 3 atau penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita lihat sifat-sifat persamaan. Sini ada 4 ya. Sifat yang pertama, jika M ditambahkan di kedua sisi maka persamaan tetap berlaku. Jadi misalkan A itu sama dengan B, maka ketika kita menambahkan di ruas kiri ditambah dengan M dan di ruas kanan sama dengan kita tambah dengan M, maka persamaannya tetap berlaku. Contohnya yang kayak tadi, misalkan yang ini ya, X ditambah 3 sama dengan 11. Jadi X ditambah 3 sama dengan 11. Misalkan kita tambah kedua ruas itu tambah, misalkan M-nya kita ganti dengan 4. Jadi X ditambah 3 ditambah 4 itu akan tetap sama dengan 11 ditambah 4 ya. Artinya kedua ruas kita tambahkan dengan angka yang sama. Nah, sifat yang kedua,
Jika M dikurangkan dari kedua sisi maka persamaan tetap berlaku. Nah, sama dengan yang sifat yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, kalau misalkan kedua ruas kita tambahkan angka 3 itu persamaannya tetap berlaku. Jadi misalkan di sini tadi X ditambah 3 sama dengan 11. Nah, misalkan kedua ruas kita kurangkan 3, misalkan M-nya 3 ya. Nah, persamaan itu akan tetap berlaku. Misalkan X ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 11 kurang 3. Ini persamaannya tetap berlaku. Nah, begitupun dengan yang ketiga. Jika A sama dengan B, terus kedua ruas kita kalikan M, maka persamaannya juga tetap berlaku. Sifat yang keempat, jika A sama dengan B, maka ketika kita membagi kedua ruas, misalkan A dibagi M dan B dibagi M, maka persamaan itu pun tetap berlaku. Oke, tapi di sini ada syarat, M-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, yang terakhir kita lihat di sini, jika kedua sisi ditukar tempat, maka persamaan tetap berlaku. Artinya seperti ini. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Contohnya seperti ini. X ditambah 3 sama dengan 11 itu sama saja dengan 11 sama dengan X ditambah 3 ya. Meskipun kita tukar posisinya yang ada di ruas kiri dan di ruas kanan. Itu sama ya. Oke, selanjutnya kita lihat soal ini. Soal yang pertama, 4X sama dengan 32. Kalau melihat cara yang tadi, yang ini, nah ini kan tadi kita cari angka yang menggantikan X. Kalau dijumlah 3 sama dengan 11. Nah, kita lihat di sini. 4X kan itu sama dengan perkalian 4 dikali X. Artinya seperti ini. Berapa angka yang dikali dengan 4 atau 4 dikali berapa yang menghasilkan 32? 4 kali berapa? Ya, 4 dikali 8. Jadi X-nya sama dengan 8. Nah, ini kalau misalkan kalian menggunakan pemikiran yang tadi. Nah, tetapi ada cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Caranya yaitu kita bagi kedua ruas dengan menggunakan sifat persamaan yang tadi ya. Kita bisa membagi kedua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan dengan 4 ya. Jadi 4X dibagi 4 itu kan habis ya, 4-nya habis. Jadi tersisa X. 32 dibagi 4 berapa? 8. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 8. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Minus 3X sama dengan 18. Jadi sama dengan soal nomor 1 tadi, supaya angka minus 3 di depan X ini hilang, jadi kita bisa menggunakan sifat pembagian ya. Jadi kedua ruas kiri dan kanan kita bagi dengan negatif 3. Jadi negatif 3 habis, tersisa X. Jadi 18 dibagi negatif 3 berapa? 18 bagi 3 itu 6 ya. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Jadi jawabannya adalah X sama dengan negatif 6. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Nah, caranya sama dengan tadi. Supaya angka 8 di depan X ini hilang, maka kita bagi dengan 8 ya. Karena di ruas kiri kita bagi 8, maka di ruas kanan juga harus dibagi 8.
Jadi kita coret habis X-nya sama dengan berapa? 4 per 8 itu kalau disederhanakan kita bisa bagi dengan 4 per 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadi X-nya adalah 1 per 2. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Dengan menggunakan sifat persamaan tadi yang perkalian ya, supaya angka sepertiga depan X-nya ini hilang, maka kita kali dengan 3. Jadi sepertiga kita kali dengan 3 ya. 3X. Terus karena di ruas kiri kita kali 3, maka di ruas kanan juga kita kali 3. Oke. Jadi sepertiga kali 3 ini habis, jadi sisa X. Di ruas kanan 5 kali 3 itu sama dengan 15. Jadi X-nya sama dengan 15. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang nomor 5. X dikurang 9 sama dengan 3. Nah, kita mau yang ada di ruas kiri itu nanti tersisa X ya. Jadi supaya negatif 9-nya hilang atau habis, maka kita tambahkan dengan positif 9. Jadi X dikurang 9 ditambah 9 itu sama dengan 3 ditambah 9 ya. Kenapa ditambah 9 di ruas kanan? Karena tadi di sini kita tambah dengan 9. Ruas kiri ditambah 9, maka ruas kanan juga harus ditambah 9. Oke, berdasarkan sifat persamaan yang tadi. Oke, kita lihat negatif 9 ditambah 9 itu habis ya. Ini sama dengan 0. Jadi tersisa X. 3 ditambah 9 berapa? 12. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 12. Oke, kita lihat lagi soal nomor 6. 2X sama dengan 6 ditambah X ya. Karena ada X di ruas kanan, supaya dia habis, maka kita harus kurangkan dengan X. Karena di ruas kanan dikurang X, maka di ruas kiri juga harus dikurang X ya. Oke, Bapak pakai tinta biru. Jadi 2X, terus di sini 6 ditambah X. Kita kurangkan kedua ruas dengan X. Jadi 2X kurang X itu, ingat ya, di sini ada angka 1 tapi tidak ditulis. Jadi 2 kurang 1 berapa? Itu 1X atau X saja yang kita tulis. Satunya nggak usah ditulis. Terus yang di ruas kanan positif X dikurang X atau positif 1 dikurang 1. Ya, habis ya, jadi 0. Berarti tersisa 6. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 6. Oke, selanjutnya akan Bapak jelaskan cara lain untuk menentukan penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel. Nah, ini kan tadi Bapak sudah jelaskan ya di atas. Kita tuliskan kembali soal dari nomor 5, yaitu X dikurang 9 sama dengan 3. Tapi sebelum Bapak jelaskan, Bapak ingatkan dulu tentang materi aljabar ya, tentang suku. Jadi di sini ada 3 suku, yaitu X minus 9. Jadi ingat, negatif ini punyanya 9, sehingga nanti dia disebut sebagai negatif 9. Dan suku ketiga adalah positif 3. Oke. Caranya bagaimana? Caranya adalah pindah ruas. Jadi kita mau yang di ruas kiri itu semuanya adalah X, atau yang X saja, variabel saja di sebelah kiri. Sedangkan yang tidak ada variabelnya itu di sebelah kanan. Jadi yang negatif 9 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Tetapi ketika kita pindahkan, tandanya itu berubah menjadi lawannya. Jadi misalkan di sini dia negatif 9, kita kasih pindah ruas, dia berubah menjadi positif
9. Begitupun nanti kalau di ruas kanan ini negatif 3, kalian pindahkan ke kiri. Ini kan dia positif ya, positif 3. Dipindahkan ke ruas kiri dia berubah menjadi negatif 3. Jadi begitu, ketika kita pindahkan maka tandanya berubah menjadi lawannya. Oke, kita tuliskan di bawah jadi X 3. Nah, negatif 9 tadi ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia berubah menjadi positif 9 atau tambah 9. Jadi X-nya sama dengan 3 tambah 9 berapa? 12. Jadi X-nya sama dengan 12. Sama dengan yang tadi kita dapatkan dengan cara yang pertama. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Kita tuliskan kembali soalnya. 2X sama dengan 6 ditambah X ya. Oke, di ruas kanan ini ada X, ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ingat positif punyanya X ya. Jadi ketika dia pindah ruas berubah tanda menjadi negatif. Jadi 2X dikurang X sama dengan 6. 2X kurang X berapa? Hasilnya adalah X. X sama dengan 6. Sama dengan tadi yang kita dapatkan. Oke, supaya lebih paham kita perhatikan contoh soal nomor 7. 2X ditambah 1. Nah, yang akan kita pindahkan itu adalah positif 1. Kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat kalau pindah ruas tandanya berubah ya. Jadi kita tuliskan tadi 2X. Di sini 9. Positif satunya kan pindah ke kanan jadi kurang 1. Tuliskan lagi 2X sama dengan 9 kurang 1 berapa? 8. Nah, supaya angka 2 di depan X ini habis, maka harus kita bagi dengan positif 2. Karena di ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga harus dibagi 2. 2X dibagi 2 habis 2-nya sisa X. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya sama dengan X sama dengan 4. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya yaitu soal nomor 8. 4X kurang 5 sama dengan 13. Jadi yang pertama kita pindahkan adalah negatif 5. Ingat, negatif itu punyanya 5 ya. Ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kita tuliskan kembali 4X terus di ruas kanan minus 13. Yang negatif 5 tadi pindah berubah tanda menjadi positif 5. Oke, jadi 4X sama dengan minus 13 ditambah 5. Utang 13 dibayar 5 berarti negatif 8. Oke. Supaya angka 4 di ruas kiri ini atau di depan X ini habis, maka kita bagi dengan 4. Ingat ya, 4X itu sama dengan 4 kali X ya. Jadi supaya hilang 4-nya kita bagi dengan 4. Karena di ruas kiri dibagi 4, maka ruas kanan juga harus dibagi 4. 4 bagi 4 habis, jadi X sama dengan negatif 8 dibagi 4 itu sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya adalah negatif 2. Oke, soal berikutnya. Nah, kalian lihat di sini. Caranya kalian kumpulkan semua yang ada variabelnya. Masih ingat yang dikatakan variabel? Ya, yaitu huruf ya yang ini. Ya. Semua yang ada variabelnya kalian pindahkan ke ruas kiri ya. Yang tidak ada variabelnya di ruas kanan. Jadi kita tulis sama dengan, jadi yang negatif 2 ini pindah ke ruas kiri. Jadinya 3X. Nah ingat, ini negatif 2X kalau pindah ruas dia berubah tanda menjadi positif 2X. Jadi yang di ruas kanan tersisa negatif 15. Ingat ya, negatif itu punyanya 15. Jadi jangan dihapus atau dihilangkan, tetap ditulis. Oke, di ruas kiri
3x ditambah 2x berapa? 3 ditambah 2 berarti 5x. Di ruas kanan negatif 15. Tuliskan kembali. Nah, selanjutnya supaya angka di depan x ini habis, maka kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 5. Karena ruas kiri dibagi 5, maka ruas kanan juga dibagi 5. Jadi habis x-nya sama dengan 15 dibagi 5 adalah 5. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi jawabannya adalah x sama dengan negatif 5. Oke, kita ke soal berikutnya, soal nomor 10. Jadi semua yang ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kiri. Oke, sebelum kita pindahkan, ini ada tadi sifat persamaan yang Bapak jelaskan, yaitu A sama dengan B itu sama dengan B A ya. Kalau dibalik itu sama saja. Jadi 2x sama dengan 3x kurang 8, itu Bapak bisa tulis 3x dikurang 8 sama dengan 2x. Jadi posisinya saja yang dirubah. Yang di ruas kiri Bapak pindahkan ke ruas kanan, ruas kanan Bapak pindahkan ke ruas kiri. Nah, kalau seperti ini lebih mudah ya dikerjakan. Jadi semua yang ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kiri, yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi di sini yang dipindahkan adalah 2x pindah ke kiri, sedangkan negatif 8 itu pindah ke ruas kanan. Oke, kita tuliskan di bawah 3x. Ini 2x dia positif ya, pindah ke kiri menjadi negatif 2x. Ini negatif 8 di ruas kiri pindah ke kanan menjadi positif 8. Jadi 3x kurang 2x sama dengan x sama dengan 8. Oke. Jadi jawabannya adalah x sama dengan 8. Oke, soal berikutnya, soal nomor 11. Jadi sama dengan yang tadi, semua yang ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kiri, dan yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan. Kita tulis dulu sama dengan, jadi yang positif 6x itu pindah ke ruas kiri, yang negatif 3 pindah ke ruas kanan. Jadi kita tulis dulu yang tidak pindah ruas, yang tetap pada tempatnya itu 8x di ruas kiri, sedangkan di ruas kanan itu 5 tetap yang nggak pindah. Karena tadi Bapak sudah katakan semua yang ada variabelnya di ruas kanan, dan yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kiri. Oke, yang tadi positif 6x pindah ke kiri berubah menjadi negatif 6x. Sedangkan yang di ruas kiri adalah negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif 3. Oke, 8x dikurang 6x sama dengan 2x. 5 tambah 3 sama dengan 8. Supaya angka 2 di depan x itu hilang atau habis, maka kita bagi dengan 2. Ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga dibagi 2. Habis, jadi x-nya sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, sama dengan yang tadi, yang positif 15 karena tidak ada variabelnya kita pindahkan ke kanan, yang negatif 2x karena ada variabelnya kita pindah ke kiri. Oke, kita tulis dulu sama dengan, jadi kita tulis yang tidak berpindah tempat yaitu 5x, di ruas kanan itu yang tetap adalah positif 1. Oke, di ruas kanan negatif 2x kita pindahkan ke kiri, dia berubah menjadi positif 2x. Sedangkan positif 15 di ruas kiri pindah ke kanan menjadi negatif 15. 5x ditambah 2x sama dengan 7x. 1 dikurang 15 itu sama dengan
negatif 14. Oke, supaya 7 di depan X ini habis, maka kita bagi dengan 7. Karena ruas kiri dibagi 7, maka ruas kanan juga harus dibagi 7. Ini habis, sisa X. 14 bagi 7 berapa? 2. Negatif dibagi positif adalah negatif. Berarti jawabannya adalah X sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kita hilangkan dulu tanda kurungnya dengan menggunakan sifat perkalian distributif atau perkalian pelangi. Jadi yang dikalikan adalah 2 kali X terus 2 dikali minus 3. Oke, jadi kita kalikan, kita tuliskan ulang dulu 5X. Ingat yang dikali adalah negatif 2 ya, karena dia tanda negatifnya mengikut di 2. Jadi negatif 2 dikali X itu adalah negatif 2X. Selanjutnya negatif 2 dikali negatif 3, hasilnya adalah positif 6 sama dengan 3. Ya, sudah sama dengan yang tadi. Yang ada variabelnya semua di ruas kiri, dan yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi yang mau dipindahkan di sini sisa positif 6. Ini akan kita pindahkan ke ruas kanan. Kita tulis kembali 5X dikurang 2X sama dengan 3. Positif 6 pindah ke kiri menjadi negatif 6. 5X dikurang 2X, 5 kurang 2 berarti 3X. 3 dikurang 6 berapa? Negatif 3. Oke, supaya angka di depan 3, supaya angka di depan X ini hilang, maka kita bagi dengan 3. Ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga harus dibagi 3. Ini habis, jadi X sama dengan negatif 3 dibagi 3 itu adalah negatif 1. Oke, selanjutnya kita mau mengerjakan soal cerita persamaan linear satu variabel. Soal nomor 1, usia Marwa lebih muda 7 tahun daripada usia Abi. Jumlah usia mereka adalah 43 tahun. Berapakah usia Marwa? Jadi pada soal ini harus ada yang kita misalkan, apakah usia Marwa atau usia Abi. Nah, misalkan pada soal ini Bapak misalkan usia Abi itu sama dengan X ya. Jadi usia Abi itu sama dengan X. Berapakah usia Marwa? Usia Marwa, pemisalannya apa? Karena tadi dikatakan usia Marwa lebih muda 7 tahun daripada usia Abi. Kalau lebih muda itu berarti usianya Abi itu dikurang dengan 7, karena usia Marwa lebih muda 7 tahun. Jadi usianya Abi kita kurang 7. Tadi kita sudah misalkan usia Abi sama dengan X, berarti X kurang 7. Nah, selanjutnya dikatakan jumlah usia mereka adalah 43 tahun. Artinya usia Abi ditambah usia Marwa itu sama dengan 43. Jadi kita bisa buat persamaannya. Usianya Abi kan dimisalkan X tadi ya. Jadi usia Abi ditambah usia Marwa sama dengan 43. Usianya Abi tadi kita misalkan sebagai X ditambah usianya Marwah X dikurang 7 sama dengan 43. Oke, ini adalah bentuk persamaan linear satu variabel ya. X tambah X berapa? 2. X kurang 7 sama dengan 43. Nah, negatif 7 ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan, berubah tanda menjadi positif. Jadi 2X sama dengan 43 ditambah 7. Terus 2X sama dengan 43 tambah 7 berapa?
50. Nah, supaya 2 di depan X habis, maka kita bagi dengan 2. Karena ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga dibagi 2. Ini habis. Jadi X-nya sama dengan 50 dibagi 2, 25. Jadi kita sudah dapat X-nya sama dengan 25. Tadi ditanyakan usianya Marwah. Usianya Marwah itu kan X kurang 7. Kita dapat X-nya 25, berarti 25 kurang 7 itu sama dengan 18. Jadi usianya Marwah adalah 18 tahun. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Usman memiliki uang 3.800 lebih banyak dari uang Adi. Jika jumlah uang mereka adalah 10.200, maka banyak uang Usman adalah berapa? Jadi kita misalkan uang Adi itu sama dengan X. Terus uang Usman tadi dikatakan uang Usman memiliki uang 3.800 lebih banyak dari uang Adi. Artinya uangnya Adi ditambah 3.800 itu sama dengan uangnya Usman. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya itu uangnya Adi X ditambah 3.800 itu adalah uangnya Usman. Jadi jumlah uang mereka itu dikatakan 10.200. Jadi Bapak bisa tulis uang Adi ditambah uang Usman itu sama dengan 10.200. Uangnya Adi tadi kita misalkan sebagai X tambah uangnya Usman, X ditambah 3.800 itu sama dengan 10.200. Oke, X ditambah X itu sama dengan 2. X ditambah 3.800 sama dengan 10.200. Nah, positif 3.800 ini Bapak pindahkan ke ruas kanan. Dia berubah tanda menjadi negatif. Jadi kita tuliskan 2X sama dengan 10.200 dikurang 3.800. Jadi 2X sama dengan 10.200 dikurang 3.800 berapa? Jawabannya adalah 6.400. Supaya 2 di depan X ini hilang, maka kita bagi dengan 2. Maka ruas kanan juga dibagi 2. Ini habis. Jadi X-nya sama dengan 6.400 dibagi 2 adalah 3.200. X itu tadi apa? X itu adalah uangnya Adi. Jadi uang Adi itu adalah 3.200. Sedangkan uangnya Usman adalah uangnya Adi ditambah 3.800. Jadi uang Usman sama dengan 3.200 ditambah 3.800 itu sama dengan 7.000. Oke, jadi jawabannya adalah